Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat, sejahtera, dan tangguh pada semuanya. Pada yang saya hormati Mbak Ica, penyiar radio Mahardika FM, dan para pendengar setia yang dimanapun Anda berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, mohon izin pada kesempatan sore hari ini akan menyampaikan update data perkembangan jumlah kasus virus corona atau COVID-19 pada hari ini Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Ke-1, jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 1.610 orang, artinya bertambah 23 orang. Kedua, jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 32 orang, artinya tetap. Ketiga, jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 4 orang, artinya tetap. Keempat, jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 28 orang, artinya tetap. Kelima, jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 190 orang, artinya bertambah 2 orang. Keenam, jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 171 orang, artinya bertambah 3 orang. Ketujuh, jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 18 orang, artinya berkurang 1 orang. Kedelapan, jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 1 orang, artinya tetap. Kesembilan, jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 4 orang, artinya tetap. Kesepuluh, jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 2 orang, artinya tetap. Ke-11, jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 1 orang, artinya tetap. Dan ke-12, jumlah kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh adalah 1 orang, artinya tetap. Selanjutnya, saya akan sampaikan update data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar adalah sebagai berikut. 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. Kedua, jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia adalah 7 orang. Ketiga, jumlah kumulatif Ketiga, jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. Keempat, jumlah kumulatif pemudik atau pendatang semuanya adalah 48 orang. Kelima, jumlah kumulatif penghuni dipulangkan adalah 12 orang, artinya tetap. Keenam, jumlah kumulatif penghuni selesai karantina adalah 7 orang, artinya bertambah 2 orang. Dan ke-7, jumlah kumulatif penghuni rumah karantina kesehatan seluruhnya hingga siang hari tadi pukul 14.00 adalah 36 orang, artinya berkurang 2 orang. Para pendengar setia radio Mahardika FM dimana-mana berada, kami sampaikan berikutnya adalah kondisi terkini. Yang pertama, ada 2 pasien dalam pengawasan di RSUD rujukan COVID-19 yaitu RSUD Mardiwaloyo Kota Blitar. Yang pertama, PDP pertama adalah seorang laki-laki berumur 36 tahun dan PDP kedua adalah seorang balita perempuan berumur 13 bulan. Saat ini mereka berdua masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan Kota Blitar dan hasil pemeriksaan swab sudah
mohon maaf, hasil pemeriksaan swab yang telah dilakukan masih menunggu kabar dari Provinsi Jawa Timur, hingga hari ini belum keluar. Yang kedua, 1 orang tanpa gejala dari klaster Pondok Pesantren Temboro Magetan saat ini melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dan masih menunggu hasil pemeriksaan swab dari Kota Surabaya. Demikian sementara Mbak Ica yang bisa saya sampaikan, kembali ke panjenengan. Iya, kalau boleh diinformasikan ini Pak Mukhlis terkait dengan PDP balita. Ini apakah masih satu lokasi, maksudnya satu rumah dengan PDP sebelumnya yang berumur 36 tahun ini atau beda lagi, Pak? Iya, terima kasih. Untuk 1 balita PDP berumur 13 bulan, ini adalah baru. Dia adalah masyarakat Kota Blitar yang merantau ke Kabupaten Gresik, mengikuti ayahnya bersama ibunya, ya. Mengikuti ayahnya yang bekerja sebagai karyawan swasta di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Jadi di daerah terjangkit ya. Daerah terjangkit. Masuk red zone nggak Pak di sana? Ya, marah PSBB kan? Oh ya, PSBB. Kemudian pulang. Kemudian pada tanggal 28, demikian ceritanya. Ya. Pada tanggal 19 April di Gresik sana, ya, si balita ini sakit. Kemudian dirawat di rumah sakit setempat selama 3 hari dengan keluhan diare dan muntah. Ya. Setelah itu membaik, pulang ke rumah. Tanggal 26 April yang lalu, balita ini panas, batuk dan pilek. Kemudian diperiksakan ke dokter di Gresik. Hingga pada tanggal 28 April si balita belum sembuh dari sakitnya. Namun karena ayahnya mendapat tugas di luar kota Gresik, di tempat lain, maka si ibu dan anak ini pulang ke Kota Blitar, dijemput oleh keluarga dari Kota Blitar hingga tiba di Kota Blitar malam hari tanggal 28 April. Kemudian tanggal 29 April dia tetap sakit balitanya dan minum obat terus, ya, minum obat dari dokter di Gresik itu diteruskan di Kota Blitar. Ya. Masih tetap demam atau panas. Pada tanggal 30 April esok harinya balita ini diperiksakan oleh orang tuanya ke rumah sakit swasta di Kota Blitar. Oleh dokter rumah sakit swasta Kota Blitar langsung diarahkan ke rumah sakit umum daerah Mardiwaluyo, rumah sakit rujukan COVID, untuk diperiksa dan ditangani lebih lanjut. Kemudian di rumah sakit diputuskan balita ini adalah PDP, pasien dalam pengawasan, dan dirawat di sana. Dilakukan pemeriksaan dan telah dilakukan pengambilan swab tenggorokannya untuk dikirim ke Surabaya, ke BPTK LPP Surabaya pada tanggal 2 Mei kemarin. Dikirim ya swabnya di sana, sekalian juga mengirim swab dari santri Temboro yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah karena kondisinya baik. Iya. Untuk balita ini masuk di ruang isolasi ya Pak, otomatis masuk di ruang isolasi dan sendirian nih? Sendiri.
dan ibu tetap berada di rumah bersama keluarga atau orang tuanya di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, dalam kondisi sehat, ya, baik, tidak ada keluhan, statusnya adalah ODR, orang dalam risiko. Berarti satu rumah ODR semua nih Pak ya? Insya Allah begitu. Ya. Dan kalau terkait dengan perkembangannya Pak, kalau sejauh ini pasien PDP kita bagaimana Pak? Ada dua pasien PDP ini sudah menunjukkan menuju ke arah baik begitu atau bagaimana Pak? Bisa diinformasikan? Iya, yang satu kan masih sakit, yang balita. Yang satunya insya Allah membaik, kondisi stabil di rumah sakit. Tinggal menunggu hasil swab. Hasil swabnya, iya. Baik. Dan ini diperkirakan kalau untuk hasil swab kira-kira minggu ini atau minggu depan Pak? Nah itu. Belum tahu ya, Belum karena tahu. antriannya ya, banyak. Mudah-mudahan ya bisa cepat-cepatnya. Kalau bisa cepat biasanya 3 hari. Ya. Oke. Baik Pak Dokter, terima kasih sekali untuk informasinya pada sore hari ini. Mungkin bisa diinformasikan himbauan lagi yang tidak bosan-bosan begitu untuk bisa kita informasikan kepada masyarakat. Silakan. Iya, terima kasih. Selanjutnya akan kami sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Blitar dan sekitarnya, kepada siapapun dimanapun Anda berada. Jangan lupa, satu, ini adalah situasi COVID-19, semakin tingkatkan kewaspadaan diri, kewaspadaan dini, baik diri pribadi, keluarga, kerabat, hendetolan, sahabat, maupun masyarakat atau warga di sekitar masing-masing. Bahwa ayo kita saling mengingatkan untuk ngeman, yang ngeman diri sendiri, yang ngeman yang lain. Jadi jangan sampai ada perasaan antipati dan sebagainya. Adakan perasaan saling ngeman, saling menyayang, saling mengasihi satu sama lainnya, namun tetap jaga jarak. Waspada dan hati-hati. Jangan-jangan saya ada virus di dalam tubuh saya. Ada karier gitu Pak? Sebagai karier pembawa. Atau jangan-jangan sahabat saya, saudara saya adalah karier atau pembawa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan menerapkan protokol kesehatan terkait dengan kewaspadaan terhadap COVID-19, yaitu melakukan disiplin tinggi pembatasan kontak dengan orang lain atau isolasi di rumah. Walaupun tidak ditetapkan harus isolasi, lebih baik mengisolasi dalam arti tidak mengasingkan diri, tetapi membatasi diri, kemudian mengenakan masker, sering cuci tangan, ya. Yang jelas PHBS-nya jangan lupa gitu ya Pak. Iya, jangan sampai perilaku hidup bersih dan sehatnya itu berkurang, kendur atau dilupakan. Ya. Jadi sering cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, istirahat yang cukup, olahraga teratur, mengkonsumsi makanan bergizi, jumlah cukup, gizi cukup, kemudian stop merokok, dan apabila ada keluhan baik dirinya atau mungkin saudara atau tetangga kerabat, disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan di puskesmas ataupun di manapun ada pelayanan kesehatan.